Sekarang kita akan bahas selanjutnya adalah keutamaan belajar ilmu. Ini sering saya sampaikan terus menerus supaya ini jadi bahan renungan bagi kita. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu, hadisnya panjang ya dari Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, panjang hadisnya, cuman karena ini berkenaan dengan ilmu sehingga saya ambil potongan yang berkaitan dengan ilmu saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan keluar dari rumahnya, melangkahkan kaki, etaka pakai motor, pakai apa saja, pakai mobil, pokoknya keluar dari rumah untuk belajar ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Syekh Nasruddin Albani memudahkan jalan menuju surga itu diarahkan, dimudahkan hatinya, pemikirannya untuk mengikuti jalan-jalan menuju surga. Kemudian yang selanjutnya, kelanjutan hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul beberapa orang dari rumah-rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Kenapa tidak disebut masjid? Karena kalau disebut masjid hadis ini berarti hanya khusus masjid. Gitu kata Imam Nasruddin Albani menjelaskan. Maka kenapa disebut bait? Bait itu kata Syekh Nasruddin Albani ketika menjelaskan hadis ini, maka kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bait? Bisa itu di masjid, bisa itu di rumah. Faham? Antum nih kumpulkan orang, ya, kumpulkan orang belajar ilmu di dapur antum, di rumah kecil antum, itu masuk. Di sekolah, di pondok pesantren masuk, di TPQ masuk. Pokoknya di mana sarana itu belajar Al-Quran itu masuk. Fi baitin min buyutillah, kata Syekh Nasruddin Albani. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Yatluna kitaballah, mana yatluna kitaballah? Mengkaji kitab-kitab Allah. Saya luar biasa, Syekh Nasruddin Albani menjelaskan yatluna kitaballah, saya sangka itu ndai baca-baca Al-Quran saja. Ternyata yatluna kitaballah itu kamu mengajarkan Al-Quran, pokoknya Al-Quran kepada orang. Belajar Al-Quran, ngajar belajar Al-Quran. Yang kedua, mengkaji Al-Quran. Apakah yang kita baca itu dari Iqra? Karena itu yang dipelajari Al-Quran masuk semua, ya. Masya Allah, ya wanfina. Nah, apalagi kalau kita kaji, dengar yang kita dengar ini dalam tafsir ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Illa hafathumul malaikah. Yang pertama itu dilindungi oleh para malaikat. Malaikat itu membentangkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang belajar ilmu. Itu hafathumul malaikah. Antum belajar di masjid, antum belajar di rumah, antum belajar di pondok pesantren. Ketika belajar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, apakah itu kita mengajar, apakah kita belajar? Ingat, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran ini, apakah berbayar atau gratis? Sampai Nasruddin Albani menjelaskan, apakah berbayar atau gratis belajar itu Al-Quran ini? Maka yang pertama yang kita dapat adalah malaikat melindungi kita. Yudilluha, melindunginya. Bagaimana bentuk pelindungannya? Masya Allah, di dalam hadis yang lain ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Inni ju'tu li talibil ilm. Saya lupa nama sahabat ini. Ya Rasulullah, pada saat saya datang kepada Nabi SAW itu, kata sahabat ini, Nabi SAW berada di masjid lagi berselimutkan dengan selimut warna merahnya.
Datanglah sahabat ini, inni ji'tu li talibil ilm. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya datang ini benar-benar untuk mau belajar ilmu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyaut. Oh, saking nyawa Nabi, coba ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung euforia, gembira. Marhaban li talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilm tahuffuhul malaika au tudilluha bi ajnihatiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang belajar ilmu itu, yakinkan diri kita, yakinkan posisi diri kita, kita lagi belajar ini. Simak hadis ini, dengarkan baik-baik hadis ini, bahwa posisi kita lagi belajar. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang belajar ilmu tahuffuhul malaika, dilindungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Bagaimana cara melindungi jemaah sekalian? Dengan sayap-sayapnya itu dijelaskan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam At-Tabrani. Sahih kata Nasiruddin Albani. Summa yarkabu ba'duhum ba'dha. Malaikat itu saling menaiki ya. Satu malaikat itu menaiki yang lain, menaiki yang lain, menaiki yang lain. Ya. Sedunduk angin. Subhanallah. Baca hadis ini subhanallah. Maknanya apa? Saking malaikat pingin melindungi orang yang belajar ilmu itu. Jadi sedunduk angin malaikat tes. Jadi yarqabu saling menaiki antara satu dengan yang lain. Hatta yablubus sama'ad dunya. Sampai ke langit dunia ini. Berarti apa? Penuh sampai ke langit dunia, dari langit ke atas sampai ke langit dunia. Penuh malaikat melindungi orang yang belajar ilmu. Ya. Kenapa? Min mahabbatin bima yatlub, karena kecintaan mereka dengan apa yang mereka cari. Karena kecintaan para mereka itu rela berselundung au unendai tanda pacuaku dautir opor kita ya. Malaikat itu cici angin begitu. Kenapa sampai cici angin malaikat itu sampai dundu-dundu angin seperti itu berlipat-lipat ya, saling menaiki antara satu dengan yang lain itu sedundu anginnya? Karena cinta dengan apa yang dicari oleh umat Muhammad, yaitu menuntut ilmu. Inilah jamaah sekalian, kenapa kita ini ada program 1 kali sepekan belajar? Bukan karena aturan yang ditentukan oleh jemaah, itu sebagai sarana saja. Tapi renungi hadis ini, gitu maksud saya. Renungi hadis ini. Kemudian ikhwanu fiddin nazalat alaihimus sakinah. Ya. Orang yang belajar ilmu itu, apakah di rumah, apakah di sekolah, apakah di masjid, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketentraman di hati mereka. Saya tanya kepada antum sekalian, apakah tentram hati kita dengan menerangkan ayat-ayat dan hadis tadi? Tentram, saya yakin tentram hati kita. Selama kita sebelum datang ke sini nggak tentram hati kita, pusingkah, laparkah, pusing banyak kerjaan, pusing penerimaan santri baru, pusing apa segala, ya. Mbotos sakit di pondok contoh, pusing kan? Datang sini pusing, jago watipu, lete, pusing apa? Datang ke sini sakinah. Imam Nasiruddin Albani menjelaskan apa yang dimaksud dengan sakinah itu: ketenangan, kebersihan, ketentraman, keteguhan, ya itu, keteguhan dan ketundukan hati seseorang dengan belajar ilmu. Luar biasa Nasiruddin Albani, masya Allah. Ingat, ketentraman, ketundukan, keteguhan, kebersihan hati, ketundukan hati, ketentraman hati, ketenangan hati dengan belajar ilmu. Maka yang perlu dipertanyakan, kalau kita hadir belajar ini, hati kita nggak tentram, itu perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Ini ikhwan fillah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Itu kaitan hadis pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhir hadisnya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Akhir hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang amal jahatnya, ya, barang siapa yang
amal jahatnya itu, maksiatnya, amal dosanya menghalangi dia untuk beramal baik, taat dan ibadah kepada Allah, ya, lam yusri nasabuhu, lam yusri bidun, sungguh dia sebagai anak keturunan raja, anak pejabat, nasab yang begitu mulia, nasab yang begitu agung, yang dibangga-banggakan oleh dia itu tidak bisa mempercepat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tuntutannya amal. Ya, ini yang luar biasanya, Masya Allah. Apakah dia anak bupati, apakah dia bupati, apakah dia anak raja, apakah dia anaknya raja, sultan atau apa, ketika amal jahatnya ini menghalangi dia untuk beribadah dan melakukan kebaikan, sungguh keturunan hartanya, nasabnya itu tidak mempercepat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Syekh Nasruddin Al-Albani. Masya Allah. Maka belajar ilmu. Ikhwanu fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkas saja. Kalau saya sebutkan sebuah hadisnya kepanjangan nanti, sementara waktu kita hanya tinggal sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha. Hadis Bukhari Muslim. Dunia itu terlaknat. Apa yang dimaksud dengan dunia itu terlaknat? Kata Syekh Nasruddin Albani, yang dimaksud dengan mal'unah ba'idun anillah. Dunia itu jauh dari Allah, dan jauh dari Allah segala apa yang ada di isi dunia itu jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah. Allah tidak perhitungkan dunia itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW kata Rasulullah SAW, dunia itu kamu masukkan jari telunjuk kamu di lautan luas, kamu angkat itu jari telunjuk kamu, maka lihatlah air terakhir yang menetes dari tangan kamu. Air yang menetes terakhir dari tangan kamu itu adalah dunia. Saking Allah tidak peduli dengan dunia, mal'unah, jauh dunia itu dari pandangan Allah. Dan jauh dari Allah apa isi-isi dunia itu. Kecuali siapa? Illa dzikrallahi wa mawalahu. Dunia yang tidak terlaknat itu adalah kecuali orang yang selalu berzikir kepada Allah dan selalu mengikuti sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Zikir, kemudian sesuatu yang mengikuti sesuatu yang dicintai oleh Allah. Di dalam hadis yang lain, yang dimaksud dengan yang dicintai Allah, barang siapa yang menggali sumur, barang siapa yang membesarkan sungai supaya aliran airnya itu cepat mengalir dan yang lainnya, barang siapa yang mewakafkan Al-Quran, barang siapa yang menyingkirkan duri di jalanan supaya tidak menghambat orang lain dalam pokoknya begitu-gitu, maksudnya yang dicintai oleh Allah itu. Atau yang ketiga, aliman au muta'aliman, yang tidak jauh dari Allah itu di dunia itu. Yang ketiga adalah orang yang berilmu dan orang yang belajar orang yang ilmu dan orang yang belajar ilmu. Ingat, Masya Allah, berarti kita ini insya Allah tidak jauh dari pandangan Allah. Allah tidak akan menjauhkan pandangannya dari kita. Kenapa? Kita mengajarkan ilmu, kemudian kita belajar al-ilm. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, itulah beberapa hadis. Banyak sekali hadis yang lain. Sebagaimana hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal alima, sesungguhnya orang yang berilmu itu falahu ajru man amila bihi, sesungguhnya orang yang berilmu itu akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu itu. Jadi dia kasih tahu orang ini belum sholat nih, kemudian orang itu sholat dengan pengaruh ilmu yang kita sampaikan ini, maka ketika dia sholat, pahala sholatnya itu fala yanqusu fi ajrul amil syai'un, tidak pernah dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengamalkan itu sedikit pun. Itu keutamaan orang yang berilmu.